Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kaulisabit Ramadhani dengan NIM 66612300056. Saya dari kelas 4D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang satu aplikasi menurut teori Will and Ross, dan yang kedua menganalisis jurnal dari Bu Ayuning Budiati tentang 5W plus 1H. Dengan dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital yaitu Bu Dr. Ayuning Budiati. Jadi kelompok kami mengambil satu aplikasi yaitu aplikasi mobile JKN. Apa sih itu aplikasi mobile JKN? Aplikasi mobile JKN adalah aplikasi mobile yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Indonesia. Aplikasi ini merupakan bagian dari inisiatif BPJS Kesehatan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Peluncuran JKN Mobile menandai titik penting dalam sejarah layanan kesehatan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan pelayanan dan mempermudah proses administrasi bagi peserta. Sejak diluncurkan aplikasi ini telah mendapatkan respon positif dari masyarakat dan terus berkembang dengan penambahan fitur-fitur baru untuk memenuhi kebutuhan peserta. BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN berdasarkan yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aplikasi mobile JKN dalam IT Governance. Aplikasi mobile JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu inovasi digital dari BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan JKN secara online. Dalam implementasinya, pengelolaan aplikasi ini membutuhkan tata kelola TI atau IT Governance yang baik agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Analisis ini menggunakan kerangka kerja IT Governance, arsitek dari Well and Ross untuk mengidentifikasi siapa saja yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait aspek-aspek utama dari TI. Baik, jadi di sini berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan peran dan pola tata kelola sebagai berikut. Yang pertama di sini ada federal dominance. Terlihat bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif antara pusat yaitu BPJS Kesehatan dan stakeholder daerah seperti Dinas Kesehatan. Ini mencerminkan bahwa model federal yang umum digunakan pada sektor pelayanan publik yang tersebar secara geografis. Lalu yang kedua ada IT monarchy. Keputusan teknis terkait arsitektur dan strategi infrastruktur dikelola oleh Divisi TI BPJS dan mitra teknologi seperti Telkom dan Kominfo. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi pengambilan keputusan teknis oleh otoritas TI pusat. Yang ketiga di sini ada bisnis monarki. Keputusan strategi terkait investasi TI dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang memiliki otoritas dalam kebijakan nasional kesehatan. Lalu yang keempat ada duopoli. Pada sisi kebutuhan aplikasi, keputusan diambil melalui kerjasama antara fungsi bisnis, yaitu BPJS dan Dinas Kesehatan, dan fungsi TI. Ini memastikan bahwa solusi yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan pengguna dan didukung dengan teknologi yang tepat. Lalu yang kelima, di sini ada feodal dan anarki. Tidak ditemukan indikasi model ini dalam pengelolaan mobile JKN. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola aplikasi mobile JKN sudah terpusat dan terstruktur dengan baik, tidak bergantung pada unit kerja individual. Dari satu aplikasi yang tadi sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI pada aplikasi mobile JKN
telah mencerminkan struktur pengambilan keputusan yang matang sesuai dengan prinsip Weil and Ross. Dominasi model federal dan IT monarki menggambarkan perlunya koordinasi erat antara pusat dan daerah, serta antara fungsi teknis dan bisnis. Tidak adanya model feudal dan anarki menunjukkan bahwa pengelolaan aplikasi ini dilakukan secara terpusat dan profesional, mendukung efektivitas layanan publik digital di bidang kesehatan. Jadi yang kedua ini ada 5W+1H. Saya mengambil jurnal dari Bu Ayuning Budiati, yaitu dengan jurnal yang berjudul The Model of Administration and COVID-19 Multi-Helix Collaboration Policy in Indonesia. Yang pertama ini ada what, apa. Penelitian ini mengangkat persoalan mengenai bagaimana sih model kolaborasi multi-helix dalam e-administration dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua ini ada why, mengapa. Penelitian ini dilakukan sebagai respon terhadap situasi darurat yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam mengakses dan memberikan pelayanan publik. Lalu yang ketiga ada siapa? Subjek dalam penelitian ini mencakup para pengguna media sosial dari berbagai sektor yang mewakili elemen multi-helix, yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, masyarakat umum, dan media. Lalu yang keempat di sini ada where, di mana. Penelitian ini dilakukan dalam konteks di Indonesia secara nasional, dengan fokus pada berbagai wilayah yang mencerminkan tingkat pemanfaatan teknologi yang berbeda. Lalu di sini yang kelima ada when, kapan. Penelitian ini dilakukan sejak awal pandemi melanda di Indonesia, yaitu pada bulan Maret tahun 2020 dan berlanjut selama masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Masa ini ditandai dengan peralihan gaya hidup masyarakat. Lalu yang terakhir ada how, bagaimana. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam makna dan dinamika di balik penggunaan e-administration selama pandemi. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.